Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaktubun. Wa fi ayatin ukhra, alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita semua supaya terus-menerus meningkatkan nilai takwa kepada Allah, dan semoga kita tidak mati terkecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan yang singkat ini, pengurus Masjid Agung Ruhamah Takengon memberikan sebuah judul, menjaga hati dari hal-hal yang merusak amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang melakukan setiap amal perbuatan dalam kehidupan ini, itu tidak terlepas dari satu sumber, yaitu hati. Hati yang selalu mengajak seseorang untuk berperilaku, melakukan sesuatu hal, apakah itu perbuatan yang baik atau perbuatan itu buruk. Sehingga hati itu merupakan neraca, timbangan bagi seseorang untuk sedikit merenung apakah perilakunya itu menyimpang atau perilakunya itu sudah benar. Maka oleh karena itu, ketika kita mampu menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusak amal ibadah perilaku kita, maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita hindarkan untuk menjaga hati kita. Karena kita di dunia ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adalah salah satu makhluk Allah yang terus-menerus ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap perilaku dan amal perbuatan yang kita lakukan. Sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap yang kita lakukan itu semestinya benar-benar kita mengharapkan, yaitu penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati itu punya tujuan untuk menguji kamu siapa yang paling terbaik amal ibadahnya. Sampai hari ini kita duduk di masjid ini itu dalam rangka untuk mencari bekal dan amal kita. Namun kita harus mengetahui, jangan sempat amal yang kita lakukan itu semuanya itu tertolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena kita memiliki hati yang berpenyakit.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka itu berdusta. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya penyakit yang dimaksud itu adalah keraguan-raguan dalam setiap apapun yang dia kerjakan. Sementara Ikrimah, Hasan Al-Basri dan Taus itu menyebutkan bahwasannya penyakit yang dimaksud itu salah satunya adalah riya. Maka menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, penyakit hati itu harus segera diobati. Karena ketika seseorang memiliki penyakit hati, dia tak mampu disembuhkan kecuali nanti di hadapan Allah pun pasti akan dikoreksi. Berbeda dengan penyakit yang dalam tubuh yang tampak. Ketika selesai di dunia, selesai perkara penyakitnya, maka seharusnya kita selaku hamba Allah terus menerus merenung penyakit-penyakit yang dapat merusak amal ibadah kita semuanya. Maka Nabi SAW pun menuturkan dengan sabdanya, ala wa inna fil jasadil mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahtu salahal jasadu kullu. Apabila dia itu baik, segumpal daging itu, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, tapi apabila rusak segumpal daging itu, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak seluruhnya. Wahia qalbu, dan itu merupakan hati. Maka kita dapat melihat hanati teba gerara kedut gerara uren salak memungkuren itu disebabkan karena hati. Kita dapat melihat manusia terkadang dia sering mencaci, menghujat, mengadu domba, memaki, memfitnah, itu sumbernya di hati. Ketika seseorang berbuat amal soleh, kita menyebutnya mutihan salak. Ketika seseorang ingin membangun, kita malah untuk menghasut orang lain untuk menjatuhkannya. Sumber itu semuanya ada di hati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali lebih lanjut, hati itu diibaratkan seperti raja. Raja yang memerintahkan segala sesuatu, dan unsur seluruh dari raja itu adalah anggota tubuhmu. Mata, lisan, kaki, tangan, bahkan otak yang ada di kepala, itu merupakan pasukan yang akan melaksanakan titah sang raja. Hati akan berbicara, mata akan melihat. Hati akan berbicara, telinga yang akan mendengar. Hati yang berkata, kaki akan melangkah. Semuanya sumbernya di hati. Maka kene urang gayo ike sengkiran ne melih jernih wihikala turah jernih wihyukan. Oleh karena itu pepatah itu jelas menyebutkan hati harus diperbaiki. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit-penyakit ini harus kita ketahui yang akan menyebabkan merusak amal setiap perilakunya. Setiap hamba yang berharap amal mereka itu diterima oleh Allah, tapi malah Allah menolak setiap amal perilaku mereka. Di antaranya disebutkan yang pertama penyakit yaitu riya. Riya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
perilaku seorang hamba ketika dia melakukan suatu amalan, amalan itu ingin dipuji oleh orang banyak. Ia melakukan sholat, sholatnya bagus ketika ada orang yang melihatnya. Ketika dia ingin bahwasanya melakukan sesuatu amal itu memang untuk diperlihatkan kepada orang banyak. Maka di dalam sebuah riwayat, dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah menggambarkan nanti pada hari kiamat. Ada 3 manusia yang akan dipanggil oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Yang pertama yang dipanggil oleh Allah Ta'ala adalah orang yang mati syahid. Allah Ta'ala berfirman, wahai para malaikatku, panggillah orang yang mati syahid itu. Orang yang mati syahid pun datang menghadap kepada Allah. Lantas Allah memperlihatkan singgah sana dan kemudian apa yang ia akan dapatkan di akhirat kelak nanti. Allah bertanya, karena apa engkau mendapatkan nikmatku di akhirat ini? Orang yang mati syahid itu pun berkata, aku mendapatkannya karena aku mati syahid di jalanmu ya Allah. Allah langsung menjawab, kadzabta, engkau pembohong. Engkau mati syahid bukan karenaku. Dulu ketika engkau berperang di jalanku, engkau berperang supaya dikagumi oleh orang banyak, supaya disebutkan engkau adalah pahlawan. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikatku, belum ku ia seret ia dengan wajahnya tertelungkup di atas tanah, masukkan ia ke dalam nerakaku. Lantas kemudian orang yang kedua dipanggil, orang yang menuntut ilmu dan kemudian orang yang mempelajari Al-Quran. Lantas kemudian Allah Ta'ala pun berfirman, inilah yang kau akan dapatkan. Karena apa engkau mendapatkannya wahai hambaku? Orang itu pun menjawab, karena aku adalah orang yang gemar menuntut ilmu, mengikuti pengajian-pengajian, dan aku pun membaca Al-Quran. Karena itu engkau memberikan kemuliaan kepadaku. Allah Ta'ala menjawab, kadzabta, engkau berbohong. Engkau melakukan itu semua supaya disebut orang alim, engkau supaya disebut ahli Al-Quran, dan engkau ingin mendapatkan pujian orang banyak. Wahai malaikatku, belenggu, seret ia dengan wajahnya tertelungkup di atas tanah, masukkan ia ke dalam nerakaku. Lantas kemudian orang yang ketiga dipanggil oleh Allah Ta'ala. Itu adalah orang yang ahli sedekah. Lantas kemudian kata Allah, inilah kemuliaan yang engkau dapatkan wahai hambaku. Karena apa engkau mendapatkannya? Ia menjawab, karena aku adalah orang yang gemar bersedekah di jalanmu. Pendusta, kata Allah, engkau bersedekah itu supaya disebut orang dermawan. Wahai malaikatku, belenggu, seret wajahnya tertelungkup di atas tanah, masukkan ia ke dalam neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit dalam hati kita berbangga hati dengan penyakit menelaskan setiap amal perilaku, ternyata itu mampu menghilangkan amal ibadah kita. Nabi SAW bersabda, ana aghna syaraqai anis syirki min amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah sekutu yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukanku dengan selainku, maka aku tinggalkan ia dengan sekutunya, yaitu amalannya. Hadis riwayat Muslim. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nanti des kena orang gayo semiangmu des lagu kila atau pemen yarap ni tuan ko tongkok muliman serlu, tapi kena gep ko rumari tuanmu, maka ko munaringan ibadah si buat engkau. Maka ini merupakan salah satu bentuk daripada riya. Kemudian yang kedua, penyakit
yang dapat menggerogoti amal kita. Sum'ah, kata para ulama, sepupu daripada riya. Sum'ah itu adalah keinginan agar amal baiknya dipengi oleh orang banyak. Aku ngaku buatan ini, aku melakukan ini, aku ngaku ininan, dan lain sebagainya. Maka itu merupakan sum'ah. Maka dia menceritakan kembali kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Itu merupakan sum'ah. Man sama'an nasa bi'amalihi sama'allahu bihi masami'a khulqihi wa saghrahu wa haqqarahu. Barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain agar orang lain tahu amalannya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinakan dia. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang ketiga, yaitu ujub, merupakan perasaan kagum dan bangga terhadap amal ibadah dirinya sendiri. Kami ini wasit terbaik, jemalan guru, kami ini wa amalan kami diterima, orang lain tertolak. Ujub di dalam dirinya sendiri, bangga, ini seperti sunnah, yang lain salah, ini yang diterima, yang lain tertolak. Maka kemudian ujub itu kelak nanti Allah tidak akan diterima amal ibadahnya. Nabi SAW bersabda, 3 hal yang merusak, antara lain bakhil yang kelewatan, nafsu yang diikuti, dan yang ketiga ujub terhadap diri sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu hasad, iri hati dan dengki. Ketika seorang hamba senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, itu merupakan sifat-sifat iri hati, dengki, sebagaimana yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Itu menjadi sebuah pusat pemikiran untuk diri kita, karena sumber hasad dan iri hati itu akan mampu menghilangkan nyawa orang lain, bahkan saudara kita sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Qabil iri hati terhadap saudaranya Habil, lantas kemudian dia memutuskan untuk membunuh saudaranya sendiri, dikarenakan karunia yang dimiliki oleh Habil ia tolak mentah-mentah, dan dia berupaya untuk menghilangkan, yaitu apa yang didapatkan oleh orang tersebut. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, penyakit semacam ini itu dapat merusak amal ibadah kita yang seharusnya kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kita dihadapkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Quran surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, yaitu orang-orang yang mereka itu lalai terhadap salatnya dan mereka itu berbuat riya dan kemudian enggan, yaitu memberikan bantuan. Maka ketika kita memiliki penyakit-penyakit semacam ini, itu yang harus kita perangi dan kita sembuhkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li jiranina wa li qurabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا تقوى أجه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.